Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidri Laksono, NPM 6321600042 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Video ini ditunjukkan guna memenuhi tugas literasi semester 2. Di sini saya ingin meresum buku yang berjudul Pengendalian Kualitas Industri Manufaktur dan Jasa yang diterbitkan oleh Umsida Press pada cetakan pertama bulan September tahun 2020. Di dalam buku ini berisi dua bagian, yaitu konsep manajemen kualitas dan pengukuran kualitas. Jadi dalam bab pertama ini membahas konsep dasar manajemen kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas merupakan aspek utama yang dipertimbangkan konsumen dalam pengambilan keputusan membeli atau tidak suatu produk. Definisi kualitas selalu berkaitan dengan kebutuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Tujuan akhir dari kualitas adalah memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Dari kegiatan dalam manajemen kualitas terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama perencanaan kualitas atau quality planning, yang kedua pengendalian kualitas atau quality control, yang ketiga penjaminan kualitas atau quality assurance, dan yang terakhir perbaikan kualitas atau quality improvement. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat barang atau jasa berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada beberapa kemungkinan besarnya biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas seiring dengan peningkatan biaya. Yang kedua, peningkatan kualitas berbanding terbalik dengan peningkatan biaya. Yang terakhir, peningkatan kualitas tidak dipengaruhi oleh biaya. Dalam bab kedua, yaitu Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pengembangan dari konsep manajemen kualitas. Perubahan budaya kualitas pada perusahaan dengan adanya TQM terlihat dengan adanya semua aktivitas perusahaan berorientasi untuk meningkatkan kualitas produk, adanya sistem komunikasi yang efektif dan efisien antara karyawan dan antar bagian atau departemen pada perusahaan tersebut, tersedianya sistem dokumentasi yang terintegrasi. Saran dan keluhan pelanggan merupakan pedoman untuk memajukan perbaikan proses sehingga meningkatkan kualitas. Berkembangnya sistem research and development atau R&D perusahaan sebagai langkah untuk menyempurnakan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Elemen TQM adalah komitmen manajemen, karyawan, pelanggan, budaya organisasi, komunikasi, rencana strategis, kerjasama tim, perbaikan berkelanjutan. Bab ketiga yaitu sistem manajemen kualitas. Keamanan pangan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan makanan. Implementasi standar ISO 22000 pada perusahaan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah melakukan analisis bahaya, identifikasi titik krisis, menetapkan batas kritis, melakukan pemantauan setiap titik kritis, menetapkan tindakan korektif, menetapkan prosedur verifikasi, menyusun catatan. Standar tersebut merupakan suatu sistem manajemen mutu yang terdiri dari 7 prinsip, yaitu customer focus, leadership, engagement of people, process approve, improvement, evidence-based decision making, relationship management. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan melalui implementasi ISO 9001 tahun 2015, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Konsistensi terlaksananya suatu pekerjaan dapat terjamin karena adanya kejelasan prosedur atas pekerjaan tersebut. Meminimalisir jumlah produk cacat atau kesalahan proses yang terjadi selama berlangsungnya proses produksi perusahaan. Sebagai tindakan pencegahan terhadap suatu kesalahan proses, meningkatkan value perusahaan di masyarakat umum, meningkatkan
konsumen terhadap perusahaan. Halal merupakan unsur penting yang harus dipenuhi pada seluruh barang atau jasa yang akan digunakan oleh manusia atau konsumen. Dalam implementasinya, sistem jaminan halal dituangkan dalam standar halal yang terangkum pada Halal Assurance System 23.000. Dalam kebijakan HAS 23.000 tersebut meliputi kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, fasilitas tertulis, aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang manajemen. Beberapa manfaat terkait dengan implementasi sistem jaminan halal pada perusahaan adalah meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk sebagai bentuk jaminan pada konsumen bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan syariat Islam, meningkatkan produktivitas perusahaan, memperluas pangsa pasar produk ke area global, mempunyai nilai ibadah. Bab keempat yaitu Quality Function Deployment atau QFD. QFD merupakan salah satu alat yang didapat dalam proses manajemen kualitas. Struktur QFD tertuang dalam HOQ yang terdiri dari 6 komponen, yaitu masukan dari pelanggan, spesifikasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan, matriks persyaratan yang terdiri dari tingkat kepentingan, kompetensi, sasaran nilai, dan poin peningkatan nilai. Menyusun hubungan antara persyaratan pelanggan dengan aspek fabrikasi. Mengidentifikasi berdasarkan prioritas persyaratan pada proses fabrikasi. Melakukan identifikasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Tahapan QFD adalah mengidentifikasi voice of customer, penyusunan HAQ, tahap analisis dan interpretasi. Bab kelima yaitu Failure Mode Effect Analysis atau VMEA. Merupakan alat yang banyak digunakan dalam proses analisa resiko, terutama dalam mengidentifikasi kegagalan yang mungkin terjadi dan pengaruh yang ditimbulkan melalui 3 langkah pengukuran, yaitu the probability of failure occurrence, the impact or severity of the failure, the capacity to detect failure before it occurs. Pengolahan data untuk mengukur tingkat risiko keamanan pangan pada rantai pasok menggunakan RISC VMEA dengan langkah-langkah melakukan identifikasi kegiatan berisiko dalam proses rantai pasok ikan, menentukan nilai kemungkinan, dampak, dan deteksi untuk masing-masing kegiatan berisiko, menentukan skor risiko dan RPN, melakukan perankingan terhadap skor risiko dan RPN, mengembangkan rencana mitigasi risiko yang krisis, melakukan evaluasi terhadap skor risiko dan RPN berdasarkan rencana pada tanggap risiko. Bab ke-6 yaitu metode service quality (SERQL). Metode SERQL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pada produk jasa. Secara teknis, metode SERQL menerjemahkan kualitas menjadi 5 aspek, yaitu Parashuraman tahun 1998 yang terdiri dari tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Tahapan yang digunakan dalam implementasi metode SERQL adalah
melakukan identifikasi atribut untuk setiap aspek metode SERQL, pengukuran gap layanan, pengukuran skala prioritas perbaikan kualitas layanan. Bab ketujuh yaitu Six Sigma. Six Sigma merupakan alat pengendalian kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kecacatan pada industri jasa atau manufaktur. Tujuan utama pengukuran kualitas dengan metode Six Sigma yaitu untuk mengetahui level kecacatan suatu produk berdasarkan 6 sigma. Perbaikan dengan metode Six Sigma difokuskan untuk memperkecil variasi proses secara statistik atau dengan mengetahui peluang kemungkinan terjadinya kecacatan sebesar 0,00034% atau 3,4 unit produk cacat pada 1 juta unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode Six Sigma dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang dikenal dengan istilah DMEIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Bab ke-8 yaitu analisa SWOT. SWOT merupakan salah satu alat analis untuk meningkatkan kualitas produk berdasarkan identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki perusahaan. Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal perusahaan, sedangkan peluang dan tantangan adalah faktor eksternal yang dimiliki perusahaan. Analis SWOT dilakukan dengan menyusun metrik penilaian EFE atau IFE. Strategi penyusun langkah-langkah perbaikan pada SWOT dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi SO, WO, ST, dan WT. Bab ke-9 yaitu Lean. Lean adalah salah satu alat meningkatkan kualitas melalui proses meminimalisir aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan selama proses produksi. Aktivitas pada konsep Lean dikelompokkan menjadi dua, yaitu value add dan not value add. Sedangkan bentuk pemborosan pada Lean terdiri dari overproduction, overprocessing, overmotion, wasting, defect, over inventory, over transportation. Sekian resume buku dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.